sudah mahal, sudah dioplos, kemudian konteksnya adalah sangat langka kan gitu. Coba sekarang hari ini cari minyak kita nggak ketemu di pasaran. Saya coba tadi keliling-keliling, nggak ketemu. Berapa? Sebulan nggak ada Pak, 2 bulan Pak. Kalaupun ada sekarang saya beli Pak, sampai begitu. Kayak beli emas kan gitu artinya. Pak, belum selesai soal oplosan Pertamax, kini minyak kita disunat. Dan minyak goreng bersubsidi yang seharusnya menjadi solusi untuk rakyat kecil, isinya justru dikurangi oleh produsen yang karena kesalahan produksi atau memang ada permainan di balik distribusi minyak kita. Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi siapa mafia minyak kita yang curangi kita. Sudah ada 4 narasumber yang akan membahas masalah minyak kita yang katanya disunat. Sudah ada sebelah kanan saya Hairul Fahmi, co-founder ISES. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam. Kemudian ada Pak Mufti Mubarok, Ketua BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Mujibur Rahman, Sekjen DPP APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Mujib. Dan ada Mas Kudori, pengamat pertanian dari AEPI, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat malam Mas Kudori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ, jurusan Fakultas Teknik Mesin. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Mujib. Pak Mujib, ini baru tadi sore, saya kebetulan beli takjil di daerah Gondang Dia. Beli minyak juga enggak? Enggak, ini kebetulan curhatan salah satu pedagang yang saya tanya langsung. Ya. Saya tanya, Ibu pakai minyak kita? Tadinya iya Mbak. Cuma sekarang saya pindah, gara-gara 2 bulan terakhir, itu jadi cepat hitam katanya. Ya. Terus minyaknya juga jadi kayak oli katanya. Ya. Saya curiga dicampur, kemudian harganya 18.000 dia bilang. Ya. Mendingan saya beli minyak lain yang harganya 20.000 tapi lebih tahan lama. Itu ada apa Pak sebenarnya? Ya, jadi Mbak Anissa, begini. Pedagang itu kan dia hanya nerima ketika belanja. Artinya ketika belanja itu ya apalagi yang kemasan itu ya sudah dalam bentuk kemasan itu. Jadi pedagang dengan kapasitas yang kecil, jadi nggak mungkin dia punya kemampuan merekayasa atau mengoplos atau ini sedemikian rupa. Tapi memang pedagang menerimanya itu harganya berapa Pak? Bisa dijual 18.000? Jadi macam-macam. Jadi memang ada yang bisa dapat 14.500 untuk 1 liter, 14.700, bahkan ada yang 15.700. HET 15.700 kan Mas? Iya, jadi HET 15.700, tapi pedagang itu banyak yang kemudian membelinya itu juga 15.700. Oke. Belinya 15.700, HET-nya 15.700, belinya 15.700. Betul. Nah ini kan ya pedagang akhirnya menjualnya dengan harga 17.000. Ada yang 18.000 gitu. Jadi pedagang itu kan kalau mau jualan itu ya keuntungan wajar ya. Keuntungan wajar itu ya karena retail kan. Itu ya antara 10-20%. Itu keuntungan wajar yang didapat oleh pedagang lah gitu. Dan karena banyak pedagang yang jualan sejenis banyak. Jadi nggak mungkin juga bahwa mereka mau mahalin sendiri atau kalau dari mau produsennya murahin juga sendiri, kira-kira begitu. Sehingga harga jual pedagang ya berdasarkan kulakan mereka. Kalau kulakannya pas kebetulan murah, kemudian diambil keuntungan wajar, ditambah keuntungan wajar, itulah yang menjadi harga jual. Kira-kira demikian. Baik, Mas Khairul, kalau dari amata Mas Khairul, apakah kasus minyak kita ini sebenarnya memang baru-baru ini saja terjadi, ataukah ini sebenarnya puncak dari gunung es, fenomena gunung es, Mas Khairul? Iya, saya mungkin lebih setuju bahwa ini puncak gunung es ya. Karena kan minyak kita launchingnya atau diluncurkan kan tahun lalu ya, kalau saya tidak salah ya. 2022. 2022 ya? Itu zamannya Pak Zulhas ya, jadi mentor. HET-nya 2024 Agustus, Iya. 15.700 tuh. Kalau HET ya itu kan
selalu Iya. disesuaikan secara berkala ya, sesuai dengan apa namanya rantai pasoknya ya. Iya. Itu kan. Jadi kalau indikasi permainannya ini terkait minyak goreng ini kan sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun ya, dari sebelumnya ada kelangkaan, terus kemudian terakhir sekarang tidak langka tapi harganya di atas HET, volumenya berkurang, kemasannya juga mungkin palsu kan Dan gitu. kualitasnya mungkin juga berkurang. Nah, Tadi seperti yang kualitas. saya sebutkan ya, itu cepat hitam, Cepet hitam, lalu iya. seperti oli gitu loh. Iya, itu yang makanya artinya ini menunjukkan bahwa ya masih ada celah ya dalam proses pengawasan, baik dari produksi, distribusi sampai Kalau dari ke mungkin konsumen. Kementerian Perdagangan itu ada sidak atau tidak sih ke produsen-produsen yang dipercaya untuk memproduksi minyak kita dari pemerintah? Mestinya ada ya, tapi itu yang makanya sebenarnya ini yang perlu digarisbawahi. Kita berharap kalau sebelumnya itu masih dia ada celah, masih lemah. Nah, setelah kasus ini ini kan juga kebetulan terjadi di di masa pemerintahan yang baru ya. Artinya ini juga kesempatan untuk berbenah gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini juga kesempatan supaya sidak-sidak semacam itu tidak lagi bersifat insidental tapi menjadi suatu bagian dari sistem pengawasan yang efektif, yang kuat begitu. Nah, ini yang seringkali kan selama ini sidak-sidak ini kan cuman jadi seremoni insidental ya. Dan ketika Pak Mentan tiba-tiba muncul di pasar dan menemukan sesuatu ya jadi gaduh akhirnya kan gitu. Mas Mufti, kalau dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, apakah jauh sebelum ini sudah menerima keluhan tentang minyak kita, termasuk dari sisi volume dan juga sisi dari kualitasnya? Sejak program ini dicanangkan dan kemudian dijalankan, kami sudah rekomendasi kepada Presiden karena temuan kami banyak sekali kan gitu. Apa saja, Mas? Pertama, kita sudah rekomendasikan dan kita juga rilis kemarin bahwa BPKN kita menginginkan ada audit total dari seluruh hulu sampai hilir kan gitu, karena ini matarannya cukup panjang kan gitu. Yang disampaikan dari pasar tadi tentu akhir dari sebuah kegiatan hilir kan gitu. Ini retailer. Tetapi hulunya ini jadi persoalan ketika pabrikasi, kemudian suplai, dan kemudian nanti distributor, prepacking dan sebagainya, ini overlap semua kan gitu, sehingga kejadian seperti ini berulang-ulang kan gitu. Artinya kemudian ya kita tahulah kemudian pengawasan sangat lemah dan kemudian bagaimana pengusaha-pengusaha dari produsen sampai distributor 1 sampai 4 ini, apalagi sampai ke pengecer yang tadi disampaikan itu, tentu ini sangat panjang dan tidak ada yang mengawasi satu persatu kan gitu. Artinya mata rantai proses sampai produksi sampai akhir ini yang sesungguhnya perlu pengawasan dari pemerintah dan pemerintah harus hadir di situ. Artinya apa? Kami berharap ada audit total dari sisi dari produsen, artinya yang suplai dari minyak ini, artinya harus jelas kan gitu. Artinya harga dikawal sampai ketat sampai akhir, jangan sampai kemudian dipermainkan oleh repacking yang jumlahnya cukup banyak dan kemudian dioplos. Saya yakin dioplos karena tadi temuan kami juga sama bahwa takaran dikurangi, kemudian kualitas dikurangi. Artinya yang mestinya minyak curah itu masuk ke minyak kita kan gitu, yang minyak kita masuk ke minyak premium. Jadi ini sudah campur-campur kan gitu. Artinya seperti juga dalam Pertama kan gitu, Pertali dan Pertamax dan sebagainya. Tapi bahwa mata rantainya ini kan 3 produk ini sebenarnya kan gitu. Yang curah ini kemudian cukup mahal. Sekarang sudah 20.000 di pasaran sekarang ini, dan 2 bulan tidak keluar, sangat langka kan gitu. Artinya apa? Sudah mahal, sudah dioplos, kemudian konteksnya adalah sangat langka kan gitu. Coba sekarang hari ini cari minyak kita nggak ketemu di pasaran. Saya coba tadi keliling-keliling, nggak ketemu. Berapa? Sebulan nggak ada Pak, 2 bulan Pak. Kalaupun ada sekarang saya beli Pak, sampai begitu. Kayak beli emas kan gitu. Artinya Pak Hudori, luar biasa seperti itu. Pak Hudori, saya pernah membaca pernyataan Anda bahwa HET 15.700 itu tidak masuk akal. Boleh Anda jelaskan? Ya, saya merunut ke belakang ya. Produsen kalau menurut aturan pemerintah untuk menyerahkan kepada distributor tingkat 1 itu harganya maksimal 13.500 per liter. Oke, tapi tadi dikatakan bahwa dapat dari produsen aja 15.700. Ya, itu problem ada dari supplier, distribusi yang panjang ya. Salah satu temuan dari Kementerian Perdagangan adalah kalau dari desain yang dibuat perdagangan, distributor itu hanya 2 ya. Distributor tingkat 1, tingkat 2 langsung ke pengecer.
Pengecer langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Oke. Tapi di lapangan itu distributor itu bisa sampai 2, bisa sampai 3, bisa sampai 4. Yang masing-masing distributor ini Ngambil keuntungan. ngambil keuntungan. Yang itu membuat harga di level hilir itu naik. Nah, saya balik lagi ke yang pertama tadi ya. Produsen ketika menyerahkan ke distributor tingkat 1 maksimal 13.500 per liter. Kalau dikaitkan dengan biaya produksi, ya, hitung-hitungan saya, kalau kita memperhitungkan margin keuntungan, biaya mengolah, biaya distribusi, maksimal CPO atau bahan baku untuk diolah menjadi minyak goreng itu tidak lebih dari 10.000 per kilogram. Nggak boleh di atas itu. Kalau di atas itu mereka rugi. Sekarang berapa, Pak? Hari-hari ini itu 15.000 sampai 16.000 dan itu kira-kira sudah 6 bulan terakhir. Jadi dengan situasi seperti itu saya bukan memaklumi, tapi akrobat yang dilakukan oleh pengusaha, satu mengurangi isi, menyunat isi, yang kedua ya tadi menjual di atas HET sebagai bagian supaya mereka tetap bisa Kompensasi supaya berusaha. tidak merugi gitu ya. Ya tapi ini langkah mereka mencurangi Oh ya, betul. itu Salah. jelas salah dan harus diseret ke meja hukum karena terang-terangan ya, dan menurut regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang itu diampu oleh Pak Mufti, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan ditabrak semua itu. Artinya Tiga-tiganya ini juga bisa lintas kementerian tidak melakukan pengawasan dengan baik ya, Pak? Saya kira iya. Kalau kita kaitkan dengan HET terlampaui itu bukan barang baru. Produk minyak kita itu kan diluncurkan kira-kira pertengahan 2022 ketika kita tahun 2021-2022 itu mengalami gonjang-ganjing minyak goreng ya. Seingat saya 2022 di semester pertama mulai Januari sampai Juli, jadi selama 7 bulan itu pemerintah mengeluarkan regulasi kira-kira 21 regulasi. Ada berbagai macam peraturan Menteri Perdagangan, peraturan Menteri Perindustrian, keputusan Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi itu 1 bulan ada 3 regulasi yang dibuat. Jadi saya bisa memahami kalau ada yang ngomong Itu regulasi dari kementerian di kabinet sebelumnya, Mas? iya Oke. 2021, 2022. Tapi yang 21 regulasi tadi itu di semester pertama 2022 ya. Nah, saya bisa memahami ada yang bilang pemerintah ini nggak punya arah yang jelas dalam membuat kebijakan sehingga produsen, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Dan betul saya pada saat itu bukannya selesai masalah, tapi malah langka kan gitu. Ya. Pemerintah sepertinya trial and error, dan itu ya skema yang digunakan dalam berbagai regulasi itu digunakan juga untuk minyak kita ini. Menurut saya kalau itu sudah gagal ya nggak mujarab. Maksudnya nggak just pemerintah trial and error artinya kalau masyarakat diem aja ya udah dibiarkan saja gitu. Ya enggak dong gitu. Ya enggak dong. Tugas pemerintah ya harus melindungi konsumen kan gitu, harus mengawasi. Saya balik lagi ke yang HET tadi ya. Kalau kita kaitkan dengan harga yang terjadi di lapangan, itu sudah lama, sejak pertengahan 2023. Berarti? Jadi dugaan saya ya, jangan-jangan pencurangan itu sudah lama. Oke, Cuman kecurangan pemerintah sudah karena lama dan- pengawasannya terbatas, pengawasannya kendor, nggak tercium itu. Baik. Jangan-jangan kecurangannya sudah lama, itu adalah kata kunci di akhir segmen ini. Kita akan kembali lagi sesaat lagi di interupsi masih tentang minyak kita, siapa mafia yang mencurangi kita di minyak kita. Tetaplah bersama kami.